jeleknya jalan di Lampung, ada yang ucapkan terima kasih karena kritik itu kemudian pemerintah Lampung juga sudah mulai melakukan perbaikan jalan. Tetapi menggunakan kata dakjal ya. Jadi banyak orang juga bilang ya itulah cara anak muda berkomunikasi. Saya bilang no ya. Mungkin ya yang disampaikan betul, tetapi hai, baru beberapa minggu lalu ya, tiba-tiba viral gitu, ada pernyataan anak muda yang luar biasa, namanya Bima, asal Lampung, yang sedang menempuh pendidikan tingginya di Australia, tiba-tiba menjadi perhatian nasional karena statementnya di media sosial. Kritiknya sih mungkin benar ya, kritik terhadap pemerintahan Lampung yang banyak sekali jalan-jalan yang konon berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak diperbaiki ya, dan dia menyampaikan semacam kritiknya wajar-wajar aja sih ya. Pak Gubernur bilang juga boleh dikritik, tapi ada dua hal ya, kritiknya apa, Bima ini menarik untuk dicermatin, bahwa dia ada anak muda yang berani mengungkapkan sebuah kritik, sebuah saran ya. Mestinya ditangkapin, mestinya baik-baik aja ya. Jadi nggak perlu kemudian apa timbul ini itu ya, ada didatangin orang tuanya dan sebagainya. Tapi saya akan melihat satu hal, bahwa kritiknya mungkin benar, kontennya benar, karena terbukti memang jalan-jalannya rusak di Lampung ya. Saya juga kalau ke Palembang kan lewat Lampung. Tetapi saya menyorotin satu hal, adalah masalah cara ya. Dia menggunakan kata yang menurut saya tidak pantas diucapkan untuk orang tua ya, untuk senior gitu, seperti para pejabat gitu. Menggunakan kata dakjal ya, jadi gitu. Tapi ya banyak orang juga bilang ya itulah cara anak muda berkomunikasi. Saya bilang no ya. Komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat, penggunaan bahasa itu sangat tergantung kepada audiens siapa. Kita harus bicara dalam bahasa audiens. Kalau audiensnya orang tua, pejabat, ya tolonglah pakai pilihan kata yang benar ya. Tapi banyak yang mendukung ya, tiba-tiba bermunculan viral gitu, menunjukkan jeleknya jalan di Lampung, ada yang ucapkan terima kasih karena kritik itu kemudian pemerintah Lampung juga sudah mulai melakukan perbaikan jalan. Tetapi begitu berikutnya muncul beberapa konten-konten lain dari anak muda Lampung ini, dan dia menyebut salah satu pemimpin nasional Indonesia dengan ucapan yang tidak pantas gitu. Saya malas untuk menyampaikannya karena menurut saya itu tidak pantas gitu. Orang yang sangat kita hormati ya, Bu Mega gitu disebut dengan sebutan seperti itu. Saya bilang udah kelewatan. Boleh mungkin ya yang disampaikan betul, tetapi ya jangan lupa cara menyampaikan menjadi sesuatu yang menarik. Dan itulah yang saya katakan, bahwa komunikasi itu bukan cuma masalah konten loh ya, tetapi juga lah masalah delivery, cara menyampaikan ya, bahwa kita harus menggunakan bahasa yang juga tidak gampang. Makanya pelajarilah komunikasi ya, karena apa yang terjadi pada Bima, akhirnya banyak orang yang berbalik, ini anak kelewatan, saya nggak hormat, nggak sopan, hilang sudah esensi dia sebagai orang warga masyarakat yang memang punya yang punya hak untuk mengkritik ya. Ada juga yang menyampaikan justru bahasa begitu yang membuat dia diperhatikan orang. Saya pikir tidak juga lah, masih banyak lah angle-angle kreatif gitu. Seorang Raffi Ahmad, seorang Atta Halilintar ya, yang komunikator yang baik, yang menguasai ruang publik, menguasai media sosial, kan tetap menggunakan diksi-diksi yang sopan. Jadi menurut saya tidak betul bahwa dengan kalimat yang, saya tahu mungkin anak muda ya sesama mereka menggunakan kata yang ada binatangnya segala macam, oke ya, walaupun itu juga menurut saya tidak oke ya. Jadi tetapi kepada orang tua, jadi sekali lagi komunikasi ya itu sangat ditentukan keberhasilannya oleh penggunaan kata, diksi yang tepat.
Dan komunikasi kita harus selalu mempertimbangkan kepada siapa kita berkomunikasi. Kepada orang tua beda, kepada anak muda beda. Nah, apalagi dalam bisnis ya. Dalam bisnis, di mana kadang-kadang Anda ya harus menyampaikan ide, ya, menyampaikan proposal, menyampaikan deck kepada investor. Investor kan rata-rata orang tua, orang punya duit gitu ya. Orang yang terbukti lebih berhasil dari kita, ya. Banyak sekali tipsnya ya untuk menyampaikan apa sebuah proposal, ide bisnis, tetapi yang membuat investornya jatuh cinta. Ya, saya sering sekali ya menerima pitching dari anak-anak muda, pitching decknya, tetapi kadang-kadang yang membuat kita menerima ya bukan saja ide bisnisnya game changing bagus, bukan. Karena bagaimanapun kita investor-investor yang udah umur 50-an, 60-an yang sudah kadang-kadang punya 40, 50, 60, ratusan perusahaan, pengalamannya demikian luar biasa. Ya, walaupun sekarang katanya dunia sudah berubah, tapi mereka punya common sense lah ya. Punya semacam sesuatu sixth sense untuk bahwa ini akan oke kan tidak. Kadang-kadang kalau ada ide bisnis katakanlah game changing banget, investor itu udah tahu ya bahwa ini akan jalan atau tidak. Tapi yang buat mereka menentukan mau membantu atau invest atau tidak itu justru dari bagaimana CEO-nya menyampaikan proposalnya. Ya, apa yang mereka nilai? Selain semangat, penguasaan terhadap ide bisnis, nomor 3 itu adalah attitude. Sekali Anda nggak sopan ngomong, ngomong dengan kata yang saya kemarin bilang, atau mengatakan, wah Bapak salah gitu, wah Bapak tidak berpengalaman, selesai. Seberapa bagus pun ide bisnis ya, kalau kita menggunakan kata yang salah, menyampaikan salah, berperilaku yang salah, berpakaian salah, ya sikap tubuh yang salah, body language yang salah, ya, atau menggunakan kata-kata yang tidak proper, ya selesai itu. Ya, walaupun idenya luar biasa. Sebaliknya, idenya mungkin biasa-biasa aja. Kadang-kadang investor jatuh cinta gitu. Ini anak baik banget, sopan banget, humble banget, perhatian banget, semangat banget. Kadang-kadang invest juga. Kadang-kadang dia bilang, oke deh, gue punya ide lebih bagus, lu gue minta jadi mimpin, bisa apa enggak? Itu yang terjadi dan saya adalah menjadi saksi matanya. Jadi menurut saya, kalau Anda mau sukses, belajar dari apa yang terjadi, bahwa mulutmu adalah harimaumu. Ya, apa yang kita katakan itu adalah sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, itu yang saya katakan. Apa yang kita sampaikan, kita komunikasikan itu adalah akan mempengaruhi hidup matinya kita. Sukses dan tidaknya kita akan sangat tergantung kepada kemampuan komunikasi. Anda boleh pintar, Anda boleh hebat, Anda boleh punya ide bisnis yang hebat luar biasa, tapi nggak punya kemampuan komunikasi, selesai juga. Ya, jadi belajarlah ilmu komunikasi. Semua orang sukses itu jago komunikasi. Semua orang sukses-sukses, kalau katakanlah dalam bidang apapun, termasuk top 10 orang paling kaya dimanapun gitu di dunia, ya semuanya jago ngomong. Lihat ya, Elon jago ngomong ya. Siapa lagi tuh? Ya Warren Buffett, Jeff Bezos, semuanya ngomongnya keren-keren. Bukan ngomong sebagai orator, tapi menyampaikan idenya keren-keren. Oleh karena itu belajarlah ilmu komunikasi, ya terutama untuk para pebisnis, karena bahasa orang bisnis berbeda dengan bahasa orang politik, berbeda dengan seorang akademisi, beda. Makanya saya bersama rekan saya James Gui ya dan juga Ibu Soraya Haq membuat kelas. Ini adalah batch ke-6. Ya, membuat kelas di mana kami akan nurunkan semuanya. Saya akan ngajarin begini loh public speaking baik. Begini loh cara membuat deck. Begini loh cara pitching ya yang memenangkan hati investor. Beginilah cara melakukan elevator deck. Jadi punya waktu 3 menit, karena investor kadang-kadang kita ketemu nggak sengaja di elevator ya, di lift, di mall, dan kita nggak punya waktu. Bagaimana dalam waktu 3 menit bisa membuat, oke, kamu ke kantor saya akan ngajarin negosiasi. James Gui akan mengajarin bagaimana powerful public speaking yang menjual itu, dan Ibu Soraya juga akan mengajarkan, Soraya Haq, Dr. Soraya Haq akan mengajarkan tentang attitude, etiket dalam bisnis, bagaimana berpakaian, dan juga menentukan ya kita bisa sukses atau tidak. Ayo bergabung dengan orang-orang sukses lain. Kita hanya menerima 40 orang. Seminarnya adalah seminarnya Communication Lesson for Business Person. Kami akan mengajarkan lebih dari public speaking. Ayo belajar. Kita harus investasi leher ke atas kata orang ya.
Ini penting untuk menunjang sukses Anda. Ya, kalau kok ide saya bagus kok tapi nggak ada yang pernah beli, jangan-jangan bukan masalah idenya nggak keren, ide saya keren tapi nggak ada yang mau ambil, nggak ada yang mau invest. Mungkin cara komunikasi kita yang tidak baik. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, kami tunggu ya tanggal 10 dan 11 Juni di Hotel Le Méridien Jakarta, Hotel Bintang 5. Ya, dan Anda akan bertemu dengan 39 peserta lain yang juga punya bisnis, punya mimpi, punya keinginan sukses yang sama. Jangan lupa, salah satu kunci sukses selain komunikasi adalah networking. Dan jangan lupa, ini udah batch ke-6, artinya udah 5 batch sebelumnya sekitar 200, ada 200 lebih yang nanti akan kita kumpulkan dan Anda bisa berjejaring tuh, saling bertukar bisnis. Saya tunggu ya. Silakan daftar ke 0856 9132 8307. Sekali lagi 0856 9132 8307. Ya, lagi ada diskon sekarang ya. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk meraih sukses.